Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengenal Mazhab Imam Syafi'i. Nah Pak Kiai, pertanyaan tadi kan menarik ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari secara personality, bagaimana kemudian pola pemikiran dari Imam Syafi'i. Beliau itu seolah-olah menjadi penyeimbang. Antara Imam Hanafi dan juga Imam Maliki. Konsep berpikir beliau terkait misalnya melihat mungkin Quran dan hadis seperti apa sebenarnya Pak Kiai? Sederhana. Bahwa ini semua imam itu meyakini bahwa Quran hadis secara utuh itu tidak mungkin bertentangan. Kalau ada ayat yang kita baca bertentangan dengan ayat tertentu misalnya di dalam Al-Quran, atau ada hadis yang rasanya itu bertentangan dengan apa yang ada di Quran, itu sebetulnya pertentangan itu hanya zahirnya saja. Pertentangan itu hanya tarjamahnya saja. Maka tidak boleh orang itu belajar Al-Quran pakai terjemah, belajar hadis pakai terjemah, karena terjemah itu tidak mewakili makna yang utuh. Nah, di sini kemudian Mila, itu yang namanya mazhab. Mazhab itu kemudian berusaha kan melakukan keselarasan antar semua ayat dan antar semua hadis. Nah, ketika mereka melakukan ini, itu terjadi perbedaan tentunya. Misalnya ya, kita kalau lihat orang sholat, itu imamnya baca bismillahnya variabelnya banyak. Ada yang kita dengar bismillahnya terang benderang kayak kita di Indonesia. Ada yang kita dengar di Mekah misalnya dengan di Madinah, itu basmalahnya itu sirron, tapi terdengar di speaker itu. Ada yang kita tidak mendengar basmalah sama sekali. Kalau dipikir-pikir, ya, kalau ada orang mengatakan, ya udah Pak, kembali aja kepada Quran dan hadis. Itu tandanya tidak belajar Islam dengan baik. Kenapa demikian? Karena nanti ditemukan hadis yang seolah-olah menegaskan bahwa Nabi itu ketika surah Al-Fatihah itu tidak baca bismillah. Ada hadis lain yang menegaskan kalau Nabi itu membaca bismillah. Ada yang hadis lain menceritakan kalau ada sahabat yang tidak mendengar Nabi baca bismillah, ada yang mendengar Nabi baca bismillah. Ini ketika kita kumpul bertemu dengan semua hadis ini, apa yang harus kita lakukan? Itu yang kemudian melahirkan mazhab. Kata Imam Syafi'i, kalau ada yang mendengar dan ada yang tidak mendengar, maka saya memahaminya bahwa kalau sholatnya duhur, asar, ini basmalahnya nggak kedengeran karena sholatnya sirriyah, suaranya nggak keras. Maka semua hadis yang menceritakan sahabat nggak dengar Nabi bacaannya ini, bismillahnya ini diartikan di sini nih, gitu loh. Kata Imam Syafi'i, yang sahabat mendengar basmalahnya itu berarti sholatnya jahriyah. Nanti Imam Ahmad itu lain lagi. Kalau ada yang dengar, ada yang nggak dengar, yang dengar nih yang di depan, soft depan, yang nggak denger ini soft itu, ya, belakang. Maka di Mekah dengan di Madinah ikut mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Ada yang mengatakan, oh enggak, kalau ada yang mendengar dan ada yang tidak mendengar, berarti bismillah itu bukan kewajiban. Dia adalah ayat yang berdiri sendiri, Allah turunkan bukan menjadi bagian surah tertentu, tetapi untuk memisahkan antara dua surah. Sekalipun itu tidak bisa diterima pada surah Al-Fatihah atau At-Taubah, tapi itu pembahasan di luar ini. Ini pemahaman. Ada Imam Malik nanti yang mengatakan, loh, imam di masjid saya, di Masjid Madinah, itu tidak baca bismillah. Padahal imam ini imam Madinah, berarti kan niru imam sebelumnya. Imam sebelumnya sampai kepada Rasulullah. Inilah sejatinya Mila, perbedaan pandangan di kalangan ulama itu bukan karena mereka tidak ikut Quran dan hadis, tetapi mereka justru sedang mengamalkan Quran dan hadis. Kalau boleh saya menambahkan Mila ya, ini penting sekali. Karena banyak orang menurut saya itu tidak berakhlak. Ya, ketika mengatakan mau ikut Imam Syafi'i apa ikut Quran hadis, itu tidak berakhlak. Karena Imam Syafi'i pasti ikut Quran dan hadis, tetapi boleh jadi pemahaman Imam Syafi'i terhadap Quran dan hadis itu tidak sama dengan pemahaman apa yang dia ikuti. Bukan berarti kemudian Imam Syafi'i salah kan? Nah, misalnya Sayyidina Umar itu kalau kita belajar fikih, itu sangat terkenal. Di semua kampus, di semua pesantren, ada yang namanya fikih Umar. Fikih Umar ini kadang-kadang terasa bertentangan dengan ayat Al-Quran bahkan. Satu contoh misalnya nih, Mila ya.
Ketika terjadi paceklik panjang, krisis pangan di Madinah, yang disebut dalam sejarah itu Amul Maja'ah, tahun kelaparan, itu pernah terjadi kasus pencurian. Jadi ada orang bekerja pada orang lain, kemudian dia menggembalakan unta, untanya itu disembelih, Mila. Untuk diapakan? Dimakan oleh mereka nih, para pekerja. Maka kemudian pemilik majikannya itu lapor sama Sayyidina Umar ibn Khattab. Ini pekerja saya mencuri, Umar, mencuri unta saya. Kalau gitu kata Umar, kita potong tangannya karena sudah sampai pada nisabnya. Maka ketika dihadapkan di depan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, orang tadi mengatakan, Umar, tanya dulu sebelum motong tangan saya, mengapa saya mencuri? Sederhananya para pemirsa, yang pertama, ternyata orang ini orang miskin di tengah-tengah paceklik. Ya, maka majikannya boleh jadi ini orang kaya tapi pelit, tidak punya kepedulian sosial. Maka ketiga itu, ini namanya ada syubhah. Syubhah itu dalam fikih itu ada delik. Misalnya keyakinan orang ini kan di dalam hartanya orang kaya itu ada haknya orang, sementara dia ketika memotong itu didorong oleh hukum darurat karena lapar. Pertanyaannya, babi juga haram buat semua orang. Tapi dalam kondisi lapar, babi itu menjadi halal. Jangan-jangan logika ini yang dipahami oleh pekerja tadi. Maka ketika Sayyidina Umar tidak memotong tangan, itu bukan berarti Sayyidina Umar menentang ayat Quran. Tetapi beliau sedang mengamalkan ayat Quran ini dan mengamalkan keseluruhan ayat yang lain. Sehingga nanti ketika ditetapkan hukum ini, tidak ada sempitnya sudut pandang atau malah praktek terhadap satu ayat. Jadi nggak sesederhana ikut Quran dan hadis. Gitu ya? Iya. Jadi sesuai dengan konteksnya juga ya Pak. Sesuai dengan konteksnya. Sehingga hari ini, itu Sayyidina Umar tidak memotong tangan. Kenapa? Ada alasan. Kalau orang tadi dipotong tangannya, itu justru bertentangan dengan ayat Al-Quran. Gitu. Saya jadi menarik tadi Pak Kiai. Itu tadi ya, saya pernah melihat kalau nggak salah tuh, lihat di YouTube Pak Kiai. Waktu itu Syekh Sudais pernah datang ke Indonesia, beliau jadi imam di Istiqlal. Baca bismillahnya kencang, karena biasanya jadi itu sebagai bagian dari toleransi. Dari penghormatan beliau. Juga beliau saya lebih sering tidak mengatakan toleransi, tapi penghormatan kepada ilmu para ulama. Jangan kita ini yang masih pasien, kemudian bisa memvonis dan menilai dokter ahli gitu loh. Betul. Karena boleh jadi dokter ahli itu membangun putusannya itu dengan ilmu yang berbeda dengan dokter yang lain, apalagi berbeda sekali dengan penguasaan kita terhadap ilmu kedokteran. Gitu loh. Hari ini kan enggak. Semua ulama dikoreksi hanya oleh kita yang kadang-kadang baru ngaji terjemah hadis seminggu di toko buku. Kemudian ilmunya masih fakir. Bahkan banyak sekali ustadz ya yang saya lihat di media sosial, di televisi, itu dengan mudah menyalahkan dan membid'ahkan amaliyah yang diajarkan oleh banyak ulama tanpa dia pernah masuk kepada lautan fikih yang sedemikian luas dan dalam. Masya Allah, menarik sekali. Ini luar biasa pembahasannya, tapi kita jeda lagi Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana dulu, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami.